ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini ana akan menyampaikan atau memberikan sedikit ulasan pada pelajaran yang telah disampaikan Ustazuna Ayatullah Sayyid Munir Khabbas tentang pelajar atau penuntut ilmu ketika ingin mencapai sebuah keberhasilan atau sebuah lembaga, kita ketika menerapkan atau memberikan materi-materi kurikulum kepada santri-santrinya, semua itu yang harus dilakukan adalah mengikuti prosedur atau tata cara yang ada di dalam ilmu akhlak. Sebelum ana menyampaikan atau memberikan beberapa poin tentang langkah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya an-najah al-hakiki atau keberhasilan yang hakiki. Terkadang orang menyangka bahwa dirinya telah berhasil. Misalkan ada seorang pelajar atau seorang anak sekolah SD kelas 6, ketika dia lulus, maka berarti dia menganggap dirinya telah berhasil. Demikian pula seorang pelajar SMP, ketika dia belajar dan lulus menyelesaikan di kelas SMP-nya itu, maka dia mengatakan dia telah berhasil disebabkan lulus. Atau pelajar-pelajar hauzah yang mana misalkan dia masih di jenjang muqaddimah, lalu dia menyelesaikan jenjang atau tingkatan muqaddimah dan dia mengatakan dia telah berhasil. Sebenarnya keberhasilan itu bukan dilihat dari tolak atau dilihat atau diukur dari tolak ukur dia telah menyelesaikan sebuah tingkatan, tidak demikian. Di sini ada di dalam pelajaran akhlak Ayatullah Sayyid Munir Khabbas mengatakan an-najah al-hakiki huwa alladhi yatamatta bihadhihi as-simat al-arba'. Jadi keberhasilan yang hakiki itu tidak lepas dari, maksudnya yang disebut dengan keberhasilan hakiki itu ada 4. Yang yaitu al-hadafiyah, as-sakinah, al-intajiyah, wa tahqiquz dzat. Yang pertama adalah al-hadafiyah, sampai kepada sebuah tujuan. Hadafiyah adalah tujuan. Jadi antakuna insan hadifan fi hayati, la ta'is muqtariban wala mutahabbitan. Jadi bahwa kita sebagai manusia yang mengarungi kehidupan harus mengetahui bahwa kita itu hidup pasti memiliki tujuan. Karena itu dalam ayat dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para aulia Allah itu tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan. Jadi tujuan setiap manusia itu ketika sampai kepada tujuan yang dia inginkan, maka dia telah mengalami sebuah keberhasilan. Tapi keberhasilan itu bukan dilihat, sekali lagi, bukan dilihat dari bahwa dia telah lulus. Dia telah lulus SD, atau dia telah lulus SMP, atau dia telah lulus SMA, atau dia telah lulus S1. Itu bukan disebut keberhasilan. Itu hanya bagian proses menuju kepada sebuah tujuan yang dia tuju. Seperti misalkan seorang yang mengikuti balap lari, ada garis start, ada garis finish. Nah, tujuan akhir dari lari itu adalah finish, garis finish. Ketika dia sampai di garis finish berarti sampailah atau selesailah.
rangkaian atau perlombaan lari yang dia lakukan. Meskipun kalau kita melihat menuntut ilmu, kita lihat riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang menuntut ilmu itu tidak ada akhirnya, bahwa ilmu itu meskipun kita telah ajal telah menjemput kita, ilmu terus berkembang dan terus ada. Tapi intinya bahwa setiap kehidupan kita harus mempunyai tujuan. Kalau kita hidup tanpa mempunyai tujuan, kemana arah hidup kita? Pasti tidak jelas. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi keberhasilannya yang disebut dengan keberhasilan yang hakiki adalah sampai kepada tujuan. Yang kedua adalah ketenangan, as-sakinah, itmi'nanuka yaj'aluka tasir bikhat thabit wa madrusah wa muta'anninah. Jadi wal insan al-ghala wal mutawattir la yanjah. Jadi insan al-hadi al-mutmain huwa alladhi yanjah. Jadi yang disebut dengan sebuah keberhasilan yang hakiki adalah dia adalah orang yang tenang, orang yang memiliki ketenangan, mutmain di dalam hidupnya. Dia tidak goyah ke kanan, tidak goyah ke kiri, tidak goyah ke depan, tidak goyah ke belakang. Dia berdiri dengan tenang pada langkahnya. Dia mutmain, apa yang dia lakukan adalah benar. Dia merasa tenang. Jadi keberhasilan itu merupakan adalah ketenangan. Ketenangan di dalam dia mengarungi kehidupan, di dalam dia menjalani atau menuntut ilmu, dia merasa tenang. Dia merasa dirinya seakan-akan tidak ada sesuatu yang mengganjal. Ketika kalaupun ada sesuatu yang di luar yang memasuki atau faktor-faktor luar yang merasuki dirinya, dia tidak tergoyah, dia merasa tenang karena dia telah memiliki jiwa yang mutmain. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah an yakuna al-intajiyah, yaitu apa? An yakuna laka intaj ala mustawi wazifati. Hasil kita ketika melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ya harus ada hasilnya. Ketika orang memasak, harus ada hasilnya, hasil masakannya. Ketika dia membuat sesuatu, baik tukang kayu atau tukang batu, ketika dia melakukan pekerjaannya, harus di akhirnya itu ada hasilnya, baru dia dikatakan berhasil, baru dia dikatakan najah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa hasil, maka kita telah melakukan sebuah kegagalan. Lembaga pendidikan demikian juga, apalagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang hanya merekrut santri atau pelajar-pelajar saja tanpa melihat atau tanpa memikirkan bahwa lembaga itu telah melahirkan atau memberikan hasil atau tidak kepada santrinya, kepada muridnya, atau dia hanya menampung saja setelah lulus selesai. Nah, itu bukan keberhasilan. Keberhasilan tidak demikian. Keberhasilan adalah dia menghasilkan apa yang dia telah kerjakan, baik individu, perorangan ataupun sebuah lembaga. Yang disebut dengan an-najah al-hakiki yang terakhir adalah, nah di sini ada hadis atau riwayat dari Imam Musa al-Kazim yang mengatakan man tasawa yawmahu fa huwa maqbul. Siapa yang memiliki kesamaan hari ini dengan hari esok sama, dia bukan orang yang berhasil. Ketika ada perbedaan hari ini, misalkan
30%, hari berikutnya 40%, barulah itu dikatakan berhasil. Itu perkataan dari Imam Musa Al-Kazim alaihissalam. Jadi kalau hidup kita hari kemarin dengan hari esok itu sama, berarti belum ada keberhasilan. Apalagi kalau menurun, berarti kegagalan. Yang keempat adalah tahqiquz zat, bahwa kita menampakkan tahqiquz zat inilah zat kita ridho dengan diri kita. An takuna radiyan an dzalik li annaka tara masyarib muthmirah wa tara masyarib muntah bidzalik yakunu laka radiyan qana. Jadi kita harus merasa qanaah. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan kita melihat ke atas, jangan kita melihat ke bawah. Lihat diri kita. Ketika kita belajar, demikian pula kita wujudkan bahwa ini adalah diri kita, bukan diri orang lain. Terkadang ada orang belajar tidak mempunyai rasa percaya diri. Jadi kita harus apa? Ridho dengan apa yang kita miliki. Ketika kita ridho dengan apa yang kita miliki, apa yang kita sudah dapatkan, maka itu adalah disebut sebuah keberhasilan. Itu adalah keberhasilan empat dari ciri-ciri keberhasilan yang ada. Nah, lalu yang apa sebenarnya mahiyal mabadi wal khutuwat allati idza salaktaha wasalta ila najah. Jadi apa sebenarnya langkah-langkah yang harus kita ambil ketika kita ingin mencapai keberhasilan? Jalan apa? Cara apa? Langkahnya seperti apa ketika kita ingin berhasil? Yang pertama adalah al-mabda'ul awwal. Poin yang pertama adalah, langkah yang pertama adalah tahdidul hadaf. Batasi dulu tujuan kita. Perjelas dulu tujuan kita, apa yang kita lakukan. Lembaga juga begitu. Lembaga atau organisasi ketika ingin melakukan sebuah kegiatan, lembaga pendidikan ketika ingin memberikan atau membangun sebuah pendidikan, ya harus batasi dulu, perjelas dulu langkahnya kemana. Jangan ketika sudah di awal seperti ini, tiba-tiba di pertengahan berbeda. Demikian pula misalkan organisasi-organisasi yang ada ketika ingin melakukan sebuah seminar atau sebuah kegiatan, batasi dulu tujuannya itu, perjelas dulu tujuannya. La budda an tahtar laka tahassus ba'da dirasati tahassusat bil bisalbiyatiha wa ijabiyatiha wa tahtar tahassus al munasib. Jadi apa? Jadi kau pilih dulu mana yang akan kau jadikan tujuan. Di sini apa nilai positifnya, apa nilai negatifnya. Nah, itu harus ditahu, harus dipelajari, harus diketahui. Kalau aku milih A, nilai positifnya seperti ini, nilai negatifnya seperti ini. Milih B, demikian pula. Nilai positifnya seperti ini, nilai negatifnya seperti ini. Nah, kita lihat, batasi tujuan kita. Kita ketahui dulu plus minusnya, positif negatifnya. Nah, kita harus ketahui, jangan kita melakukan sebuah pendidikan atau sebuah kegiatan tanpa memandang itu semua. Ya sudah, kerjakan saja. Seseorang ketika ingin membuat makanan pasti ada takarannya, ditimbang supaya apa? Rasanya pas, hari kemarin, hari esok, dan yang akan datang pas dan jadi benar-benar mempunyai apa? Timbangan, takaran, baru terwujud. Ketika kita ingin melakukan, ketika ingin kita belajar, apa yang akan kita pelajari? Itu perjelas. Setelah kita sudah mantap, baru kita pilih, kita harus melakukan seperti ini. Anak harus belajar seperti ini. Jadi batasi dulu, ketahui dulu
tujuan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah langkah yang kedua, tahdidul awlawiyat, yaitu batasi, ambil yang penting. Misalkan kalian bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, pelajari dulu grammarnya yang penting. Ingin belajar bahasa Arab, pelajari dulu nahwu shoroh. Jangan langsung ketika ingin belajar bahasa Arab langsung ingin sesuatu yang sudah melewati, sudah ada di depan. Jangan. Tapi ma'al asaf al-katsir min syababina yahtar tahassus al-ashal wal asrar. Tapi sayang sekali banyak sekarang anak-anak muda, pelajar-pelajar yang ingin mencari jalan pintas belajar. Misalkan dia kuliah, yang penting dia dapat ijazah. Dia sekolah, yang penting dia dapat ijazah. Mau paham atau tidak paham ya masalah belakangan. Gimana SDM masyarakat akan tercipta kalau hanya memikirkan keberhasilan itu adalah secari kertas, sebuah secari ijazah, tanpa melihat bahwa dia memiliki kemampuan atau tidak. Dia belajar 5 tahun telah menguasai pelajaran atau tidak. Kalau dia 5 tahun belajar hanya mengharapkan secari kertas, malah sangat disayangkan. Bagaimana generasi ke depan, terutama generasi dari pengikut Ahlul Bait akan bertambah maju, akan menjadi umat yang memiliki keimanan dan kecintaan kepada Ahlul Bait, menjadi kuat. Sebaliknya, jadi saya sangat disayangkan sekali banyak sekarang pemuda-pemuda, pelajar-pelajar yang ingin belajar itu mencari jalan pintas. Hadza laisa najah wa laisa hadza laisa najah. Ini bukan keberhasilan. Misalkan sebuah lembaga telah meluluskan 100 santri, dia menganggap telah berhasil meluluskan, tapi dia tidak melihat 100 santri ini mempunyai kualitas atau tidak. Dia hanya menganggap keberhasilan itu dari banyaknya yang lulus. Bal tahtar tahassus tanfa wa aktsar fa'idah min mujtama. Kita harus salah. Jadi harus pemuda itu memikirkan ketika dia belajar itu apa yang dia pelajari bermanfaat untuk diri dia dan untuk masyarakat atau tidak. Kalau dia tidak memikirkan seperti itu, ya bagaimana dia akan berhasil? Keberhasilan itu bukan dilihat dari secara ijazah atau secara kertas. Warada anil Imam alaihi salam khairun nas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang manusia itu bermanfaat untuk masyarakat. Ketika dia belajar 10 tahun hanya mengharapkan secara kertas tapi tidak bermanfaat untuk manusia, untuk apa? Apalagi untuk dirinya tidak bermanfaat, untuk apa? Untuk apa? Ada seorang yang belajar benar-benar 5 tahun, 10 tahun dan dia tidak mengharapkan secara kertas dan berhasil dan dia bermanfaat untuk manusia. Inilah yang disebut manusia berhasil. Inilah yang disebut dengan pelajar berhasil. Yang ketiga adalah percaya diri, as-siqah bizzat. Hal anta wasiqun bi nafsik? Apakah engkau percaya pada dirimu sendiri? Qad yaqul sahash hadza ghurur. Kadang ada mengatakan bahwa ini seperti sombong, dan demikian sombong beda. Lakin farq bainal ghurur wa bainas siqah bizzat. Percaya diri dan sombong itu beda. Jadi al-ghurur huwa syu'uru binaqsi fa yukhatti syu'urahu binaqsi. Jadi sombong itu dia memiliki kekurangan lalu dia tutupi bahwa dia itu merasa bisa. Dia bisa. Nah itu namanya sombong. Ana misalkan tidak tahu 2 tambah 2 tidak tahu, tapi ana tutupi ketidaktahuan ana dengan mengatakan seperti ini. Ana tidak tahu masalah ini, ana tutupi, ana jawab begini. Nah itu namanya sombong.
Sombong itu adalah merasa kurang tapi dia tutupi kekurangannya, lalu dia tampakkan bahwa dirinya itu apa? Seakan-akan. Jadi sombong itu Al-Fakir ulangi, sombong adalah apa? Asyur bin naqs fa yuqaddisu bin naqs bi an tubris sahsyah. Jadi apa? Sombong itu dia kurang. Dia merasa dia kurang, lalu dia tutupi kekurangannya itu dengan apa? Menampakkan dirinya itu seakan-akan tidak kurang. Itu sombong. Tapi kalau percaya diri berbeda. Percaya diri dia yakin bahwa dia itu bisa, dan dia tidak menutupi kekurangannya, dan dia percaya diri meskipun apa dia itu mengalami kegagalan, dia percaya diri pasti akan berhasil. Di sini dikatakan oleh Imam Ali Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan, la takun mutasyaiman sik binafsik daiman. Jangan kau merasa sebagai pelajar itu merasa pesimis, merasa tidak percaya diri. Sik binafsik daiman, selalu tanamkan percaya diri ketika kita belajar. Tafa'ul bil khair tanjah. Ketika kita selalu melakukan berinteraksi dengan hal-hal yang baik, pasti akan mendapatkan keberhasilan. Jadi apa? Ya tahaddas anil thiqah bizzat yaqul thiq bi qudratik. Jadi kita harus yakin dengan kemampuan kita. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Itu langkah yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Jangan pesimis. Meskipun kegagalan itu selalu datang kepada kita, tapi suatu saat pasti keberhasilan itu akan menghampiri. Al-mabda al-khamis, yaitu langkah yang kelima yang harus kita al-mabda al-rabi, yang keempat adalah al-azimah, tekad, keguguhan. Nah itu tidak putus asa. Itu adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh setiap pelajar atau penuntut ilmu. Thalabul ilm wa thalabul mal man la yashba'an. Itu hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tidak pernah kenyang adalah orang pencari harta dan orang pencari ilmu. Seperti orang yang pencari harta, orang yang memiliki tijarah, dagangan, perdagangan. Ketika dia berhasil dalam satu dagangan, dia pasti akan membuka dagangan yang lain terus hingga bercabang-cabang. Itu adalah orang yang mencari harta, tidak akan pernah puas. Ketika dia berhasil di dalam satu perdagangan ini, maka dia akan membuka lagi terus. Orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu ketika dia mempelajari ini, dia terus akan mencari. Dia akan mencari, nanti dia akan cari lagi, terus dia akan cari, tidak ada akhirnya. Tapi beda. Pencari harta dengan pencari ilmu di sisi Allah jauh berbeda. Kalau hanya pencari harta itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada nilainya, tidak ada mulianya di sisi Allah. Tapi orang yang tidak pernah kenyang dengan ilmu, maka malaikat, sayap-sayap malaikat itu akan selalu menaunginya. Rahmat Allah akan selalu menaunginya. Kemudahan dalam hidup pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi mereka yang tidak pernah kenyang menuntut ilmu, tidak pernah putus asa. Jadi tekad bulat, kesungguhan, al-azim. Yang selanjutnya adalah yang kelima, mengontrol, idaratuz zat, mengontrol di diri kita. Kita memiliki syahwat, kita memiliki akal.
Allah memberikan kepada kita syahwat dan juga memberikan kepada kita akal. Kita harus kontrol. Innallaha warada an Imam Ali alaihi salam, innallaha rakkaba fi ibni adam aqlan wa syahwatan faman qalaba aqluhu syahwatahu fahuwa khairun minal malaika. Orang yang mengalahkan syahwatnya dengan akalnya yang dikedepankan, maka dia lebih baik daripada malaikat. Dia lebih mulia daripada malaikat. Nah, kita harus mengontrol. Terkadang orang menuntut ilmu itu ada pasang surutnya, ada jenuhnya, ada bisikan-bisikan. Melihat temannya seperti ini, dia juga akan seperti ini. Nah, itu harus mengontrol. Dalam belajar, dalam bergaul, nah itu harus dikontrol benar-benar di dalam menuntut ilmu idaratus zat, yaitu mengontrol diri kita. Yang keenam adalah ittikhazul qarar wal mubarar. An-najih atau an-najih walladzi la yatawana wa la yata'akhkhar mata ittadakhat lahu al-ahdab ittakhazal qarar wa badar. Jadi dia harus apa? Ittikhazul qarar. Cepat mengeksekusi. Cepat mengambil keputusan kalau dia menghadapi sesuatu. Jadi ketika tujuannya itu sudah di depan mata, dia harus langsung eksekusi. Jangan takut, jangan ragu. Dia ingin belajar ini, langsung eksekusi. Langsung ambil, langsung pelajari. Jangan takut. Ittikhadul qarar. Langsung mengambil keputusan dengan cepat. Jangan memikirkan apakah mungkin ketika ada orang ingin belajar menuntut ilmu, pelajaran agama, hauzah, lalu orang tuanya mengatakan nanti kamu sudah besar akan makan apa? Yang memberi makan bukan orang tua kita, yang memberi makan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tua kita adalah sebagai wasilah, tapi Allah semua yang memberikan rezeki. Selama kita mengikuti langkah-langkah tadi dalam menuntut ilmu, Allah pasti akan menjamin. Tapi kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah tadi, ya kegagalan. Jadi jangan disalahkan ketika ada santri atau pelajar yang belajar agama 4 tahun, kok saya nggak dapat pekerjaan, kok saya tidak bisa jadi ustadz, kok saya tidak bisa mengajar. Menuntut ilmu itu tidak seperti itu. Menuntut itulah banyak pemuda-pemuda pelajar sekarang itu belajarnya hanya mengambil jalan pintas. Aku ingin masuk hauzah 3 tahun 4 tahun saja. Aku ingin masuk pesantren 3 tahun 4 tahun saja. Setelah itu sudah. Apa yang dia dapatkan? Belajar agama 4 tahun, apa yang dia dapatkan? Tidak dapat apa-apa. Dia hanya sebuah bekal dia saja. Sehari-harinya itu pun kalau menutupi segala permasalahan yang ada dalam hidupnya. Jadi banyak orang yang menilai bahwa belajar itu bisa diperoleh dengan instan, itu salah satu. Nah itu tadi adalah yang keenam, eksekusi, ambil keputusan segera ketika tujuan yang kita inginkan sudah ada di depan mata kita. Yang terakhir adalah al-mabda' sabi' ikhtar asdiqa an-najihin hatta tanjah hatta tasbah najihan. Jadi ketika kita menuntut ilmu, pasti samping kiri kanan kita itu akan ada teman. Pilihlah teman yang terbaik. Pilihlah mereka yang telah berhasil dalam menuntut ilmu. Seperti pedagang. Ketika ada seseorang ingin memulai perdagangan, ingin dagang, pasti dia akan bertanya kepada orang yang telah berhasil dalam berdagang. Dia ingin berdagang seperti dia. Pasti dia akan nanya kepada orang yang berhasil itu. Tidak mungkin dia bertanya ingin berdagang tapi kepada orang yang gagal dalam berdagang. Dia ingin menjadi guru, ya dia bertanya kepada seorang yang telah berhasil menjadi guru. Jadi ketika menuntut ilmu pun demikian. Ketika kita ingin berhasil, kita bergaul, dekati orang-orang yang telah berhasil. Seperti itu. Baru juga kita akan mengetahui
nanti seperti apa keberhasilan itu. Inilah sedikit yang bisa Anda sampaikan, bahwa menuntut ilmu itu sekali lagi bukan seperti membalikan telapak tangan, dan langkah-langkah yang harus kita jalani dalam menuntut ilmu itu pun tidak mudah. Nah, tadi adalah yang telah Anda sampaikan. Ini adalah pelajaran yang telah disampaikan oleh Ayatullah Sayyid bin Abbas. Ana sadur dan Ana sampaikan di dalam channel Ana. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terlebih untuk Ana sendiri dan untuk kita semua dan untuk anak-anak kita, bahwa belajar itu jangan sama sekali mengharapkan ketika kita belajar dan kita ingin berhasil, jangan jadikan anak itu pedomannya adalah secarik ijazah, tapi jadikan bahwa ketika anak kita dalam menuntut ilmu itu tanamkan keberhasilan itu ya keberhasilan yang mampu, yang ada hasilnya. Ketika kita ingin, ketika tukang kayu membuat lemari, membuat meja, membuat kursi, yang ketika dikatakan berhasil tukang kayu itu ketika ada wujudnya, ada lemarinya, ada kursinya, ada mejanya, itu keberhasilan. Ada yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, lemari bisa dimanfaatkan oleh orang lain, meja dimanfaatkan oleh orang lain, kursi juga. Tapi kalau secara kertas, apakah orang lain bisa memanfaatkan? Tentu. Diri kita belum tentu juga kalau kita tidak mempunyai kemampuan. Itulah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.